memperhatikan pergumulan-pergumulan yang terjadi atau yang dialami oleh jemaat-jemaat kita di perbatasan. Gereja punya tugas yang tidak sekedar untuk melayani umat melalui mimbar-mimbar, tetapi juga mengajak umat memperbaiki kualitas hidup. Ketika Yesus diberitakan oleh Lukas pertama kali tampil berkhotbah dengan mengutip Yesaya 61, Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Ia mengutus aku untuk membebaskan yang tertawan dan seterusnya, dan supaya tahun rahmat Tuhan tiba. Nah, ini menjadi tantangan gereja, dan oleh karena itu Ketua Umum PGI sering mengingatkan kita, jangan sampai kita terjebak menjadi gereja yang selalu sibuk dengan masalah-masalah ritual, seremonial, simbolistik, lalu lupa pada apa yang kita kenal sekarang ini, diakonia transformatif. Memberikan pencerahan, turut mengajarkan bagaimana memaknai kehidupan yang berkualitas, turut membangun bangsa melalui pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Kalau orang cerdas dan juga memiliki watak yang jujur, dan itu dilakukan oleh lembaga-lembaga agama termasuk gereja, itu sudah sumbangsi yang besar bagi kehidupan berbangsa. Suwong arara asengkengke supuide sarang binawa wanalani asosoranu pato duata sonsoranu pato duata laluan lorong turuma sutempo walantara ramabunara itu rosa wa emanawang naramona awinasa tabe urange apa supataku taramata suapa mangiman tarino duata mau warani dengan sidu tuae ajane tamananta suapa mangiman tarino duata mau warani dengan sidu tuae ajane tamananta arawe abang mararawane buane awabinasa buane awabinasa Darawane Sutempo walantara ramabunara itu rosa wa emanawang naramona awinasa marambem pangangimang tawe urange apa supataku aramata suapa mangiman tarino duata mau warani dengan sidu tuae ajane tamananta
Suwa pamangiman tari donduata mau warani sidu tuae ajane tamananta. Kalau kita berada di daerah perbatasan negara terutama, itu banyak sekali resiko-resiko yang bisa dialami karena mudahnya terjadi keluar dan masuknya manusia. Nah, risiko yang pertama adalah risiko budaya. Bisa saja orang di daerah perbatasan karena pengaruh dengan negara lain bisa kehilangan identitas jati dirinya. Perilakunya terpengaruh. Apalagi dalam perbatasan ini bisa terjadi perilaku-perilaku yang beresiko terhadap HIV dan AIDS, beresiko terhadap penularan infeksi menular seksual misalnya, atau gaya hidup yang lain. Pemirsa, tinggal di daerah perbatasan berarti tinggal sebetulnya di daerah yang sangat rentan oleh pengaruh-pengaruh dari luar negara lain, tapi rentan juga oleh pengaruh-pengaruh dari dalam negara sendiri. Itulah sebabnya mereka, masyarakat terutama yang tinggal di daerah perbatasan, seringkali memiliki persoalan identitas. Nah, oleh karena itu sebetulnya mereka yang tinggal di daerah perbatasan itu seringkali harus bergumul dengan apakah saya ini satu bangsa tertentu atau bangsa yang lain. Gereja harus mempersiapkan manusia-manusianya, generasi mudanya terutama, ya, supaya mampu mencegah diri dari pengaruh-pengaruh budaya asing. Bukan berarti budaya asing itu semua jelek, tetapi budaya asing itu harus juga sesuai dengan konteks budaya kita. Pemirsa, kalau Anda melihat lautan yang luas, yang terbentang di belakang saya ini, maka kita tahu bahwa mereka yang hidup di daerah perbatasan mestinya memiliki hati yang lapang, jiwa yang sungguh-sungguh luas, wawasan yang sungguh-sungguh luas, sehingga dengan itu mereka mampu untuk membuka diri terhadap keanekaragaman di dalam kehidupan masyarakat yang mereka hadapi. Dan bukan saja kelapangan jiwa serta kedamaian di dalam kehidupan mereka, tetapi terutama mereka harus mampu juga memiliki kebanggaan pada identitas mereka sebagai bangsa Indonesia. Pancasila negara rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dari hakikat penciptaan manusia, bahwa manusia itu diciptakan begitu baik, imago Dei itu segambar serupa Allah, tetapi dalam perjalanan kehidupan manusia sampai hari ini ternyata kesegambaran dan keserupaan ini sudah tidak tercermin lagi. Bagaimana manusia itu dibangun sehingga dia menjadi penjaga perbatasan yang ulet, yang tangguh, itulah menjadi pekerjaan kita, pekerjaan gereja. Di dalam memahami bahwa dia hidup di perbatasan itu ditempatkan oleh Tuhan, itu penting. Dia tidak hanya sekedar dia ada di wilayah perbatasan, tetapi dia memiliki tanggung jawab yang Tuhan berikan. Ini berlandaskan pada pemahaman tentang kasih Tuhan Yesus. Karena kasih Tuhan Yesus itu dia melakukan sesuatu, dia berbuat sesuatu tidak karena dia mengharapkan sesuatu, tetapi karena dia rela berkorban untuk membangun kehidupan manusia. Bahkan Tuhan Yesus rela berkorban untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Itulah cinta kasih yang menjadi kekuatan moral, spiritual, batin setiap orang untuk memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai manusia yang diutus oleh Tuhan, ditugaskan oleh Tuhan hidup di perbatasan. Pemirsa,
kalau Anda melihat bahwa ternyata masyarakat Talaut ini adalah masyarakat yang sangat akrab dengan alam. Di halaman rumah mereka ada pepohonan pala, ada kelapa, ada cengkeh, dan mereka senantiasa mendapatkan nilai-nilai ekonomi yang luar biasa dari kehidupan pohon-pohonan itu. Tetapi juga di belakang rumah mereka ini ada pantai, ada lautan yang sangat indah. Itu menunjukkan betapa akrabnya mereka dengan kehidupan alam ciptaan Tuhan ini. Ini bahkan merupakan anugerah yang sangat luar biasa oleh Tuhan kepada masyarakat Talaut. Ini adalah satu modal sosial yang luar biasa yang membangun kehidupan masyarakat yang kuat, yang akrab, yang juga menjadi sumber kekuatan untuk ketahanan bangsa, bahkan sumber kekuatan bagi setiap masyarakat yang hidup di daerah perbatasan. Potensi perikanan ini kalau kita angkat secara baik, ini bisa membuat masyarakat kita nyaman, artinya kebutuhan hidup mereka terpenuhi. Nah, di sisi lain, di masyarakat kita di Kabupaten Talaut ini, ciri masyarakat Kabupaten Talaut ini adalah masyarakat yang agamais, dengan mengandalkan Tuhan yang boleh melindungi Kabupaten Talaut ini, yang boleh menyertai kehidupan umat manusia yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut ini. Kita bisa lebih memperkuat potensi sumber daya kita untuk bagaimana lebih dekat dengan Tuhan, dan kita boleh melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan percaya bahwa di tengah-tengah kekurangan kita ini Tuhan ada, Tuhan beserta kita dan memberkati semua usaha kita, baik itu kayak tadi pengembangan perikanan tangkap di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut, kemudian bagaimana petaninya itu diberkati, sehingga diharapkan semua umat beragama yang ada di Kepulauan Talaut ini bisa menciptakan satu kerukunan yang baik, agar kita secara bersama-sama untuk melakukan kegiatan kehidupan yang secara bersama-sama, kehidupan yang rukun, dan berimankan kepercayaan kita terhadap Tuhan yang memberkati usaha kita. Nah, pemirsa, kalau Anda melihat pohon kelapa ini, Anda akan melihat lubang-lubang yang sengaja dibuat oleh para petani, dan lubang-lubang itu berfungsi untuk menyuntik obat-obatan untuk menyembuhkan pohon kelapa ini dari hama seksafa, yaitu hama yang menyerang daun-daunan dari pohon kelapa ini. Dan seperti Anda tahu bahwa pohon kelapa ini juga sebetulnya memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, karena ketika badai atau tsunami itu menghajar Aceh, maka saat pohon kelapa ini tidak tumbang satupun. Ya, kita melihat bahwa betapapun pohon kelapa adalah pohon yang sangat luar biasa kuat, tetapi juga memiliki kelemahan tertentu, terutama ketika menghadapi hama seksafa ini. Dan di sini terlihat bahwa masyarakat Talaut ini berusaha untuk menyadari bahwa mereka senantiasa tahu mereka hidup di dalam satu kekuatan, tapi juga memiliki kelemahan-kelemahan tertentu juga. Itulah sebabnya mereka cukup akrab dengan kehidupan mereka, baik dengan pohon kelapa maupun dengan pala maupun cengkeh dan pertanian lainnya. Dan itu sebetulnya menjadi sumber utama bagi kehidupan perekonomian masyarakat Talaut ini. Dan sumber utama ini mereka syukuri, dan itu juga menciptakan satu kearifan lokal yang luar biasa bagi masyarakat Talaut di sini. Halo. Shalom. Selamat sore, Ibu. Ini Bapak Pendeta ini. Saya Pak Pendeta. Dengan Ibu siapa ini? Maria Magdalena Maratade. Oh. Wow. Ibu gereja di mana? Di apa ini? Germita. Hasil kebunnya gimana, Bu? Cuma mau bakopra. Oh, kopra. Kalau sekarang kopra 1 kilo berapa? 6,5. Tahu leh. Orang perasaan yang tidak mau cukup belanja hari-hari. Kira-kira itu kurang, masih kurang ya, Bu ya? Masih kurang, iya.